walaupun walaupun Tuhan sendiri ya, penguasa alam semesta kita, itu juga tidak akan mencampuri free will kita gitu ya. Nah, tapi bahwa adanya kesamaan frekuensi sehingga kita bisa berkomunikasi dan berhubungan, itu saya percaya itu bisa gitu ya. Karena kembali lagi kalau dilihat dari hukum alamnya ataupun apa namanya hukum fisikanya seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Kun kepada kita ya, kita ini di dalam alam semesta kita ini entanglement-nya itu ya meliputi semua gitu ya. Artinya kita terhubung dengan segala sesuatu dan dimanapun kita berada gitu ya. Nah, tinggal barangkali di situ bagaimana kita bisa ya tentunya ini harus ada ilmunya ya untuk itu. Kita bisa menyetel frekuensi atau vibrasi kita itu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Tetapi tidak ada satupun yang bisa mencampuri kehendak bebas seseorang gitu ya. Artinya dalam hal ini mengatur kamu harus begini, harus begitu misalnya. Tapi bahwa mengasih tahu tadi seperti Pak Kun bilang bahwa beliau adalah dalam suatu situasi yang berbahaya misalnya, kemudian ibu atau bapaknya yang sudah di sana barangkali ya di alam Morontia sana juga bisa menyetel frekuensinya sehingga sama dengan Pak Kun, kemudian bisa mengasih tahu kamu misalnya dalam keadaan situasi seperti ini. Nah, di situ barangkali kita kan solusinya sendiri ya artinya kita yang bisa memikirkan gitu ya. Karena kita sadar, oh di depannya ada sesuatu. Karena itu kita berusaha untuk menghindari sesuatu yang tidak mengenakan untuk kita gitu. Saya pikir mungkin itu, tapi kembali lagi bahwa para leluhur yang kemudian kembali ke kita, kemudian berinteraksi dengan kita, ngasih tahu bahwa besok lusa itu akan seperti ini, sebaiknya kamu lakukan begini. Saya pikir mungkin juga enggak. Seperti Pak Aar tadi bilang ya sampai sekarang kan walaupun ada usaha dari Pak Aar untuk memikirkan bagaimana supaya masyarakat kita ini menjadi baik dan sebagainya, ya itu nggak ada gitu yang kemudian ngasih tahu oh ABC-nya itu begini gitu, kamu harus lakukan begini. Saya kira nggak seperti itu gitu. Itu kemudian akan diserahkan kepada kita bagaimana usaha kita untuk menciptakan situasi yang kita kehendaki di depan itu seperti apa. Itu adalah usaha kita. Saya kira itu barangkali Pak Kun. Boleh menambahkan ya Pak? Ya, Halo, silakan Rip. kedengaran suara? Aman? Aman Ya, suara? siap, Mas Arief. Ya, siap. Ya. Nah, ini kan kaitannya tadi yang disampaikan Pak Kun, KR juga. Kan kita baru saja baca makalah 24 nih. Dan sudah jelas itu makalah 24 tertulis jelas bahwa di alam semesta ini ada pengawas sirkuitnya sendiri ya. Nah, ini membaca dari makalah 24 itu semakin tergambar jelas sebenarnya ya. Balik lagi tadi juga di awal kita bicara masalah bahwa kita ini banyak terdoktrin mulai dari ajaran, mulai dari opini sampai gambar-gambar sesuatu, bahkan sesuatu yang akhirnya menjadi belief system. Kalau saya berpikir gini aja, balik lagi tadi yang meditasi Theta yang dilakukan Pak Kun, saya juga beberapa kali mengalami meditasi Theta yang sangat lama dan deep ya. Saya bisa mengalami ada dua hal perbedaan gitu. Sebelum mengalami meditasi Theta yang dalam dan yang belum, memang saya ada mungkin turunan mungkin ya. Itu tadi bisa melihat sesuatu yang bentuknya
mulai dari yang bagus sampai yang nggak bagus gitu. Tapi begitu sering melakukan meditasi theta, itu semakin jelas bahwa nggak berbentuk sebenarnya. Mereka itu sebenarnya mengambil dari apa ya, referensi dari otak kita. Karena di kepala kita banyak referensi, macam referensi, mungkin dari yang baik dan buruk, atau bahwa seorang leluhur bentuknya seperti ini, atau leluhur kita, kakek kita wajahnya seperti ini. Saya yakin makin percaya bahwa di Makalah 24 dijelaskan bahwa di situ ditulis bahwa pengawas sirkuit jelas-jelas apa ya, mengawasi semua yang terjadi dari kita. Jadi ada istilahnya apa ya? Mungkin kalau di kasusnya Pak Kun, ini dari pemikiran apa yang saya alami sendiri ya. Karena untuk lebih nyamannya mereka datang pengawas sirkuit dalam bentuk apa yang kita kenal gitu. Yang kita kenal, mungkin kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kesakitan apapun yang kita kenal, kita cintai ibu kita gitu misalnya. Nah, beliau menggambarkan dalam bentuk ibu kita supaya kitanya nyaman gitu loh. Karena saya percaya itu, karena dengan membaca Makalah 24 ini saya makin yakin, oh ternyata pengawas sirkuit, direktur alam semesta ini termasuk staf-stafnya itu melakukan suatu hal yang yang dikatakan dalam bentuk membuat kita nggak terlalu kaget gitu ya, dalam arti. Nah, ini yang saya bisa bedain tadi setelah saya melakukan meditasi theta itu, yang bentuk-bentuk yang aneh-aneh segala macam malah bentuknya seperti residual cahaya gitu, Pak Kun. Ya. Kayak bentuk cahaya gitu loh. Makin jelas gitu loh. Ini ada cahaya datang gitu. Ini bentuk apa gitu. Padahal zaman sebelumnya mungkin bentuknya udah aneh-aneh gitu. Mungkin balik lagi ke kita sendiri ya. Kalau terlalu banyak, mohon maaf ya, makin ke sini memang kita jadi seperti harus seperti Lucifer gitu ya. Jadi artinya apa yang kita dapat, yang kita diajarkan, doktrin segala macam, bukan kita buang, tapi memang membersihkannya agak susah, itu PR banget gitu ya. Nah, kalau di Islam kan ada yang disebut korin. Saya percaya yang disebut korin itu sebenarnya residual energi yang tertinggal gitu. Kayak kita bicara malam ini ya, itu pada saat mungkin 100 tahun kemudian ada alat yang bisa menangkap frekuensi suara kita. Ya tadi ada yang tertinggal residualnya. Jadi balik lagi, kalau orang meninggal kok dia ada di sini padahal kan udah ada bukan di sini alamnya. Nah, itu tadi. Jadi ada frekuensi yang tertinggal, yang terekam. Nah, kalau balik lagi leluhur, makin ke sini karena semakin sering melakukan meditasi theta dan membaca Makalah 24, itu semakin tergambar jelas gitu. Jadi kita masih bisa memilah mana yang bukan nggak masuk akal, dalam arti ya itu tadi tugas daripada pengawas sirkuit itu supaya kita tuh dibuat nyaman gitu, nggak terlalu kaget bahwa yang datang ini bentuknya leluhur atau apa segala macam gitu. Nah, kembali lagi itu tadi, jadi esensinya kita membaca Yurantia supaya kita di sini semua jadi lebih, mungkin Pak Kun ya, lebih tepatnya lebih rasional Pak Kun ya. Lebih rasional, dikembalikan lagi ke pengalaman pribadi masing-masing, dan saya makin yakin bahwa itu bukan leluhur, tapi karena direktur sensus, entah direktur pengawas sirkuitnya memberikan kita suatu apa ya, insight atau suatu jalan keluar dalam bentuk yang membuat kita nyaman. Bentuknya mungkin dalam bentuk leluhur, orang tua yang sudah meninggal gitu. Jadi pendapat saya begitu, Pak. Terima kasih. Bagus sekali nih Mas Arief ya. Saya ini senang sekali tadi Mas Arief bisa sharing ya, tadi meditasi, terus kemudian melihat cahaya. Itu sebenarnya luar biasa itu Mas Arief bisa melihat cahaya, karena dasarnya itu. Dasarnya kalau kita sudah bisa memiliki satu kemampuan melihat cahaya, itu dikembangin terus tuh. Itu dahsyat banget. Nanti ya mudah-mudahan Mas Arief bisa mengalami hal-hal yang apa ya, di luar di luar pemikiran kita ya. Ruang dan waktu nanti bisa dilewati sama Mas Arief, nggak apa-apa, memang awalnya lihat cahaya, nah itu coba perbesar cahaya itu, semakin besar, nanti udah nggak ada dinding lagi, Mas Arief jalan nggak ada dinding lagi, kemana aja bisa. Tapi awalnya di situ Mas.
Betul Pak Kun, saya juga banyak mengalami fenomena yang saya pikir saya belum bisa cerita nih fenomenanya. Cuman nanti satu saat setelah saya kaji dulu deh dalam sisi sainsnya ini apa nih fenomenanya gitu loh. Tapi paling enggak saya bisa sharing itu paling enggak. Saya terus terang bisa seperti ini lebih banyaknya belajar dari Bapak Ibu saudaraku yang tercinta di sini gitu loh. Saya serap semua yang dibicarakan hari ini apa, makalah berapa, itu saya serap semua gitu. Dan dipraktikkan benar-benar seharian saya gitu. Jadi memang terbukti memang harus dibuktikan dengan sendiri. Dan betul Pak Kon, perjalanan spiritual seseorang atau pengalaman pribadi kan beda-beda, nggak harus lama. Mungkin seperti Profesor, seperti Pak Kun, seperti Pak Yusuf atau yang lainnya juga beda-beda ya. Tapi pada akhirnya itu tadi, kita istilahnya dari yang tidak eling jadi eling, artinya jadi apa ya, waras gitu loh. Ternyata ya memang seperti itu gitu. Mohon maaf, artinya bukan saya nggak percaya sama leluhur, tapi balik lagi, leluhur kita sebenarnya memang sudah ada di sana di dunia yang lain, betul Pak. Frekuensi sudah beda. Tapi beliau dihadirkan karena ada direktur sensus, mungkin ada pengatur alam semesta yang sirkuit alam semesta ini. Mereka memberikan apa ya, kenyamanan ke kita dalam bentuk yang kita kenal gitu. Mungkin itu Pak ya. Ya, baik. Nah, saya kira dari uraian Pak Kun dan Arif ya yang kita dengarkan tadi, kembali lagi ya ke persoalan awal ya. Kalau saya menyimpulkan itu betul-betul bukan leluhur kita yang dari sana kembali gitu ya. Tetapi di sini adalah ada suatu frekuensi dalam diri kita dan kita bisa menyetelnya sedemikian rupa sehingga kita bisa terhubung dengan frekuensi mereka yang sudah ada di sana. Di sana itu di mana kita nggak tahu ya, apa di Mansion World, di dunia Morontia atau di mana ya. Tapi pokoknya frekuensi itu udah sama dan kemudian bisa terhubung gitu. Nah jadi dalam hal ini bukan apa-apa, saya kira karena apa yang kita pelajari di dalam pertemuan-pertemuan kita ini sesuatu yang mengarah ke sana gitu. Mengarah ke sana itu artinya kan perjalanan kita, perjalanan keabadian kita itu sangat jauh sekali dan akan lama sekali ya. Nah oleh karena itu titik ketujuh kita itu tetap ke arah sana ya, dan tidak kemudian kembali lagi ke apa yang sudah pernah kita alami di sini, hanya itu barangkali sebagai satu usaha atau suatu upaya dari kita membandingkan masa lalu dengan masa sekarang dengan masa depan kan selalu gitu ya. Nah itu adalah untuk bagaimana kita akan lakukan sesuatu gitu. Jadi itu adalah bahan untuk kita membuat suatu keputusan yang sesuai, yang baik ya, yang sesuai dengan apa yang kita maksudkan dan kita tuju. Dan itu pastinya itu adalah individualis ya, artinya tidak akan sama ya antara seorang dengan orang yang lain, pasti seperti itu. Kang Aar gimana? Silahkan meneruskan lagi opininya barangkali yang tadi gimana jadinya. Baik Pak Yusuf, terima kasih. Kalau saya boleh menambahkan, kita ini kan sebagai manusia kan mempunyai keterbatasan gitu Pak. Nah, dengan tadi bekal ilmu yang diberikan oleh leluhur, maka keterbatasannya itu bisa teratasi Pak. Nah itu, dan juga bukti-bukti itu tadi Pak, bukti-bukti yang bukan sekali dua kali mungkin yang dialami oleh Pak Kun itu udah suatu
suatu aksiomatika buat kita gitu Pak. Tidak bisa lagi diragukan. Nah, kalau tadi Mas Arief bilang sesuai dengan kenyamanan yang kita inginkan. Nah, saya waktu itu diajarin untuk membedah gitu, membedah secara kritis entitas yang sedang hadir itu. Jadi saya tanya hal-hal yang tidak ada di buku-buku, yang hanya dia yang tahu. Dan apabila dia bisa menjawab itu, nah baru kita bisa mempunyai keyakinan bahwa yang bersangkutan itu yang sedang hadir gitu. Nah, tapi saya nggak mendalami sih ya Pak. Saya waktu itu sedang ini juga akhirnya terkonsentrasi kepada manifestasi Allah di kehidupan sehari-hari aja gitu Pak. Nah, salah satu manifestasinya ya itu ada keluar biasaan yang saya alami secara langsung gitu Pak. Jadi saya nggak mikirin itu secara khusus gitu konsep leluhur itu, tapi saya berusaha untuk memperbesar peranannya Tuhan dalam diri saya gitu Pak. Ya. Ya, Pak. Kang Hasim Ya. nih, loh. Pak Yusuf, saya mau ini nih nanya ya. Silakan Pak. Saya kan sering menghadapi orang-orang yang menghadapi sekarat gitu, menghadapi kematian. Ya. Nah, itu banyak ceritanya itu yang kalau dia udah hampir dying itu, dia itu disamperin oleh saudara-saudara dia yang sudah meninggal gitu. Ada orang tuanya, ada pamannya, ada bibinya gitu ya. Itu biasanya waktu dia sekarat itu di samping-samping kamarnya itu pada datang katanya ya. Nah, saya tahu ini kan baik dari cerita yang bersangkutan yang malah jadi sembuh, atau dari orang yang nungguin dia cerita ke saya, oh waduh mama saya tadi cerita udah di ngelihat papahnya, ngelihat pamannya, ngelihat kakaknya yang udah meninggal, waduh kayaknya nggak lama lagi nih gini. Nah, itu fenomena apa itu Pak Yusuf? Ya, memang saya juga sering baca buku near death experience ya, NDE. Jadi ya itu pengalaman orang-orang yang mendekati ajalnya dan kemudian sepertinya kemudian mati ya. Tapi dia hidup kembali. Jadi mungkin beberapa detik sampai beberapa menit lah ya, ya memang lewat ke sana gitu ya. Tapi kemudian entah karena sebab apa dan mungkin juga karena belum waktunya barangkali gitu ya, kemudian bangkit lagi, kembali lagi. Nah, itu di pengalaman near death experience itu ceritanya hampir sama seperti itu Pak Hashim. Jadi di sana itu dilulukan sama kerabat yang paling dekat dengan kita. Ada ibu, ada bapak, ada saudara, ada semua. Ada tolan family yang sudah meninggal lebih dulu ya. Nah, itu menyambut kita gitu. Nah, kemudian setelah itu mereka itu sebentar saja, sebentar terus kemudian hilang gitu ya. Dan kemudian ya biasanya lebih banyak ya pada umumnya ya di cerita NDE itu melihat suatu cahaya dan dia ada di dalam cahaya itu, yang dia rasakan cahaya itu amat sangat
ramah, sangat terasa sangat mencintai dianya gitu ya, gitu. Dan kemudian sepertinya ada kesan atau suara, pasti bukan suara ya, tapi ada kesan. Kamu ini belum saatnya untuk terus gitu ya, tapi kamu kembali lagi dan teruskan pengalaman hidup kamu. Dan kamu sudah sadar lagi gitu. Nah, pada umumnya ya cerita-cerita NDA itu seperti itu gitu, sama seperti itu. Jadi, nah kalau yang tadi Pak Hasyim gambarkan orang-orang yang menghadapi sakaratul maut ya, kemudian pada akhirnya memang terus meninggal gitu, ya barangkali ya itu yang tidak dibilangin bahwa dia harus kembali dan terus ke sana. Seperti itu, Pak. Iya, jadi fenomena itu tuh benar-benar ada leluhur atau apa saudara-saudara yang sudah meninggal menyambut, atau itu fenomena di otak kita aja gitu. Nah, Elektron kita it- kayak past life regression gitu, ketemu orang Ya. lagi gitu. itu dia, itu yang harus kita tanyakan sama Profesor Richard nanti. Sebenarnya apa gitu yang digambarkan di dalam death experience seorang orang itu, apakah benar nyatanya seperti itu atau kesannya aja gitu, atau seperti itu. Saya Tapi juga gini, nggak tahu. besok saya punya pengalaman ya waktu saya umur 39. Saya kan sekarang umur 57 ya. Saya nih mimpi waktu badan saya sehat, mimpi ada yang bisikin nanti kamu dijemput ya, ikutin aja. Oke, kata saya tuh. Bener, saya ada yang jemput. Ada yang jemput, tapi di tengah jalan saya diajak jalan gitu. Di tengah jalan saya suruh balik lagi. Makanya kemudian hidup lagi. Emang saya nggak sakit itu, nggak sakit. Nah, besoknya saya kan baca koran. Dulu kan PR kan masih berupa lembaran gitu ya. Ada berita duka. Itu teman saya, umurnya itu beda 12 tahun sama saya. Dia berarti umur 39 tambah 12, 51-an ya. 51. Meninggal. Namanya itu beda sedikit sama saya. Ya. Itu